bentuk rupanya, ragam rambutnya, tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara. Laura Natasha Putri, Kota Palangkaraya. Ya, harus selalu ingat, oh, 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 adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Kita Indonesia, rukun selamanya. Kita Indonesia. Disiplin dan bekerja sama dalam mengemban tugas. Finalis yang beruntung. Selamat kepada finalis dengan nomor urut 6 atas nama Laura Natasha Putri. Selamat kepada 6 pasang finalis yang telah terpilih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk mereka. Baik, seluruh finalis disilakan untuk kembali ke belakang panggung. Finalis putri dengan nomor urut 6 atas nama Laura Natasha Putri. Sudah siap, Laura? Siap sudah. Ya, silakan. Baik, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Laura Natasha Putri dari Kota Palangkaraya. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang proposal kerja saya, yaitu peranan media sosial dalam upaya penginternasionalan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana saat itu seluruh pemusikan serta berikrar yang sekarang kita ketahui menjadi Sumpah Pemuda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, yakni menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Maka dari itu saya mengangkat tema BIPA ini untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini. Karena sudah dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia, yang dimana kita berupaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa internasional selain bahasa Inggris. Kemudian tercatat ada 52 negara yang telah meresmikan program bahasa Indonesia, baik berupa tempat kursus, universitas, sekolah, dan lainnya. Saat ini ada banyak negara, salah satunya seperti yang kita tahu, Korea Selatan, sedang ramai YouTuber, content creator, mereka sedang gemar membuat konten dalam berbahasa Indonesia karena mereka sedang tertarik dengan budaya kita. Banyak orang asing juga yang sangat tertarik dengan kebudayaan Indonesia, bahasa Indonesia. Mereka tertarik untuk mempelajari budaya kita. Seperti yang kita ketahui juga, BIPA yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia bagi penutur asing. Penutur asing di sini adalah penutur. Rumusan masalah, bagaimana perkembangan pembelajaran BIPA di tingkat internasional? Karena seperti yang kita ketahui sekarang, di zaman yang sudah modern ini, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya sosial media. Maka dari itu kita harus bisa bijak dalam memanfaatkan sosial media untuk penginternasionalan bahasa Indonesia. Seperti contohnya kita bisa menggunakan YouTube, Facebook, Instagram, dan masih banyak lainnya. Baik, waktu habis. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari Dewan Juri atas nama Ibu Natalia Asi FA.
Okay, now could okay now could you explain the content, the most interesting content that can make to internationalize bahasa Indonesia, so people outside interest can get the interest to learn more about bahasa Indonesia. So if you want to popularize bahasa Indonesia for people around the world, so what kind of content that you want to make that you think it is very, very interesting? Okay, first of all, thank you, but let me answer your question in Indonesia. Seperti yang kita udah sering tahu, mungkin semuanya udah pada kenal juga, Vicky Naki, Londo Kampung. Mereka salah satu YouTuber pembuat konten yang menggunakan Ome TV. Seperti yang kita tahu kan, Ome TV itu penggunanya dari seluruh dunia. Seperti contohnya waktu itu saya nonton itu Vicky Naki, dia main Ome TV dan dia Waktu bertemu dengan habis. orang dari Rusia dan dia bertukar bahasa seperti itu. Okay. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Valentina Lopina Tanate. Ya, saya mau melanjutkan ini Ibu Natalina tadi. Kan tadi menggunakan media sosial ya, tetapi kan belum jelas nih. Tadi kamu mengatakan menggunakan YouTube, ada banyak YouTube, Instagram, tapi maksudnya pembelajarannya itu bagaimana? Kalau Sandi dengan Wine tahun lalu mereka membuat aplikasi Bajaka, yaitu di situ dia mempersiapkan bahan ajar untuk para penutur asing. Ya, kamu ini apa? Kan di situ pemanfaatan media sosial, ya toh, sebagai media pembelajaran yang mudah dijangkau dan digunakan. Media apa? Media sosial bagaimana bentuknya? Media sosialnya ada banyak, Bu, seperti Instagram dan juga TikTok yang Betul. sedang rame saat Saya ini. paham, tetapi maksudnya bentuknya itu bagaimana? Kita bikin berupa video, Bu, video pendek, karena saat ini orang-orang lebih senang untuk melihat video-video pendek, Bu, seperti Reels di Instagram, video-video pendek di TikTok maksudnya. Itu kita bikin konten, kita mengikuti konten yang sedang tren di platform tersebut. Kita bisa menggunakan mengenalkan Waktu ini loh budaya habis. Indonesia. Terima kasih untuk finalis Putri dengan nomor urut 6. Boleh silakan ke belakang panggung Terima untuk kasih. bersiap-siap. Selanjutnya pendukungnya Laura, Ya, di sebelah sana ya. kurang lebih 1000 ya Kak. Iya, betul. Tanah ibu pertiwi, semua ada di sini. Di tengah lingkaran api tertiup kerasnya badai. Tak gentar engkau berdiri, ini Indonesia. Tangan yang meriah untuk 6 terbaik. 6 pasang finalis terbaik pemilihan Duta Bahasa Penggerak Literasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengumumkan siapakah yang akan masuk dalam 3 pasang terbaik. Kita mulai dari Putra. Finalis Putra,
Dengan nomor urut 15 atas nama Saripudin. Selanjutnya untuk finalis putri. Finalis putri dengan nomor urut 26 atas nama Mega Agustini. Selanjutnya, finalis putra dengan nomor urut 25 atas nama Reza Muhyiddin. Selanjutnya kita beralih ke finalis putri. Kira-kira siapa yang masuk dalam 3 pasang terbaik pada malam hari ini? Peserta dengan nomor urut 6 atas nama Laura Natasha Putri. Selanjutnya, Dan inilah 3 pasang finalis terbaik pemilihan Duta Bahasa Penggerak Literasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Baik, untuk yang masih belum terpilih untuk bisa kembali ke belakang panggung. Baik, kita boleh beralih posisi, Nanda. Kita naik ke atas panggung. Jadi mundur yang aku dekati tak uras utus mamut menteng bertekad tentang kreatif begawi dengan kajujur KTP magenta elak mahal ben bajuan sampai tuh. selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Yang mana pada sesi ini para finalis disilahkan untuk maju satu persatu, mengambil satu bola dalam mangkuk kaca yang disediakan pertanyaan dari 3 dewan juri. Dan finalis putri dengan nomor urut 6 atas nama Laura. Silakan. Baik, finalis putra kepada finalis putri dengan nomor urut 6 atas nama Laura Natasha Putri. Untuk boleh mengambil bola. Saya mendapatkan pertanyaan dengan nomor 1. Baik, pertanyaan nomor 1 kepada Ibu Valentina Lopina Tanate, kami persilahkan. Laura, bagaimana menurut kamu penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda saat ini? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya dikarenakan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, anak-anak muda saat ini lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris karena menurut mereka itu lebih keren, Bu, dibandingkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menurut saya sepertinya bahasa Indonesia saat ini sangat rendah untuk di kalangan anak-anak muda pada saat ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Siti Napsia. Selamat malam, Laura. Malam Ibu. Ibu ingin meminta pendapat dari Laura tentang bahasa-bahasa di Kalimantan Tengah atau bahasa daerah di Kalimantan Tengah ya, yang saat ini keberadaan dari bahasa daerah tersebut sudah mulai ditinggalkan oleh para penuturnya. Bagaimana menurut pendapat Laura sebagai calon dari Duta Bahasa?
Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Menurut saya, sebaiknya kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia dan juga kita tetap harus melestarikan bahasa daerah karena bagaimanapun juga bahasa daerah merupakan salah satu identitas kita atau jati diri kita yang tidak boleh ditinggalkan. Menurut saya seperti itu. Dan tetap harus dilestarikan. Walaupun di perkembangan zaman yang modern ini, kita harus tetap melestarikan kebudayaan kita, terutama bahasa daerah. Terima kasih. Baik, langsung saja juri kita yang terakhir, Ibu Natalina Asi. Okay. The question is, what do you think about literacy in Indonesia? Okay, first of all, thank you for the question, but I'm asking your permission to answer your question in bahasa. Menurut saya, literasi di Indonesia benar-benar sangat rendah dikarenakan saat ini banyak orang tidak suka membaca, bahkan ketika ada informasi penting mereka hanya sekedar melewatkannya saja tanpa membaca dengan baik. Dan mereka menelan mentah-mentah semua informasi itu seperti contohnya hoax dan berbagai contoh yang lain. Jadi Baik, menurut saya harus waktu ditingkatkan habis. lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Laura, Natasha Putri. Baik, silakan untuk bisa kembali ke posisi awal. Baik. Duta Bahasa Penggerak Literasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Ya, para finalis boleh kembali ke belakang panggung. Sampai tutur tentang ingat bersuku Uras bege hunling hidup satu. Terbaik dua putri, total nilai 1080 atas nama Laura Natasha Putri. Keputusan ini bersifat mutlak. Keputusan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dewan Juri, 1 Valentina Lovina Tanate, kedua Dr. Natalina Asi, ketiga Dr. Anda Haja Siti Nafsia, MSI. Palangkaraya 5 Juni 2022, Kepala Valentina Lovina Tanate. Sekian dan terima kasih. Ya, kita akan melakukan pemasangan selempang kepada terbaik 2. Dimohon dengan hormat kepada Dr. Anda Haji Siti Nafsia untuk memberikan selempang kepada terbaik 2. Didampingi oleh Sandi dan Winnie. Baik. Silakan untuk boleh menyematkan Samir didampingi oleh Sandi dan Winnie. Baik, terbaik 2 putra dan putri mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp4.500.000. Bingkisan dari Asdis Produk Skincare dan buket dari Yanti Orchid. Serta bingkisan dari warna-warni nail art dan voucher paket keratin senilai Rp500.000 persembahan MA Salon. Dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata.
Terbaik 2 akan mendapatkan uang pembinaan sejumlah 4.500.000, bingkisan dari Asdis Produk Skincare, buket dari Yanti Orchid. Setulus hatiku, seluruh jiwa dan ragaku, ku persembahkan kepadamu. Baik, boleh foto bersama setelah ini nanti. Untukmu negeriku, cinta dan kasih sayangku sepanjang umur hidupku. Kita selalu bersama, seiring irama nada cinta terus melangkah. Indonesia, kita selalu bersama, bersatu meraih cita dan harapan bahagia, damai sentosa, sejahtera. Indonesia jaya. Baik, boleh bersama-sama kita mengabadikan momen ini. Satu bangsa, satu bahasa kita. Boleh di tengah Ibu. Iya. Indonesia, kita selalu bersama, seiring irama nada cinta terus melangkah. Indonesia, Indonesia bangsaku, negeri pujaanku. Baik, sudah diabadikan. Terima kasih.